Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Tinggal sedikit lagi mereka sampai di gym berikutnya, tapi ada tim Rocket yang menyamar dan mengacaukan semuanya. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju Petalburg City, di mana lokasinya berada tepat di atas gunung. Dikarenakan sebentar lagi sampai, maka mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Satoshi sudah tidak sabar ingin melawan Sentry lagi, tapi kakak beradik Haruka dan Masato mengingatkan bahwa ayah mereka sangatlah tangguh. Takeshi juga mengingatkan Satoshi untuk memilih Pokemon yang akan digunakannya di pertandingan nanti. Satoshi pun mengeluarkan seluruh Pokemonnya untuk memilih mana yang akan digunakannya. Namun saat itu Corpus nampaknya cemburu dengan Grovyle yang baru saja berevolusi, sehingga Satoshi dan Pikachu cepat-cepat mendamaikan mereka berdua. Walaupun demikian, Satoshi masih belum yakin mau memilih yang mana, karena dia tidak tahu Pokemon apa yang digunakan oleh Sentry kecuali Vigoroth. Jadi dia pun bertanya kepada anaknya, tapi Masato tidak mau memberitahukannya, karena dia ingin Satoshi bertarung dengan adil. Ketika ditanya siapa yang dia dukung, Haruka mengaku meski ingin ayahnya menang, dia juga tidak ingin Satoshi kalah. Tiba-tiba Tailo menjatuhkan buah ke tangan Satoshi dan mengarahkan mereka ke pohonnya. Corpus ingin memetiknya, tapi karena cabitannya terlalu kencang, dia malah menghancurkan buah tersebut. Dan saat menggunakan Bubble Beam, move tersebut ternyata juga kurang efektif untuk memetik buah. Grovyle mengambil alih dan menggunakan Leaf Blade untuk memotong beberapa buah dari pohonnya. Ketika Satoshi dan kawan-kawan memuji upaya Grovyle, Corpus lagi-lagi cemburu dengannya. Tim Rocket tiba-tiba muncul dan berhasil menjerat para Pokemon ke dalam jaring. Tim Rocket telah mendesain jaring itu kebal terhadap setiap serangan. Namun Grovyle bisa menghancurkannya dengan Leaf Blade serta membebaskan teman-teman. Tim Rocket sepertinya lupa dengan Pokemon yang sudah berevolusi itu, dan mereka pun berniat untuk segera menangkapnya. Namun sebelum itu terjadi, Grovyle melancarkan combo Bullet Seed dan Leaf Blade untuk mengalahkan Tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan semakin memuji Grovyle, yang mana ini membuat Corpus semakin iri. Mereka yang menyadari kegelisahan Corpus menyiapkan makan siang untuk meredakan ketegangan itu. Ketika baru saja hendak makan, tiba-tiba Ludicolo muncul di hadapan mereka. Pokédex menyatakan itu adalah bentuk evolusi dari Lombre. Sesaat kemudian, trainernya yang bernama Poncho muncul. Takeshi menyambut kedatangannya dengan mengeluarkan Lombre miliknya. Poncho kemudian mengajak mereka bertarung. Dengan taruhan, dia boleh mendapatkan makan siang mereka jika menang. Sedangkan jika dia yang kalah, maka dia akan mentraktir mereka makan. Satoshi mempertimbangkan pilihannya, dan ketika Grovyle menawarkan diri, Corpus juga mengajukan dirinya. Satoshi menyadari dia sudah lama tidak menggunakan Corpus, akhirnya memilihnya untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai dengan Corpus yang menggunakan Tackle, namun Ludicolo bisa menghindarinya sekaligus mempertahankan diri dengan Protect. Akhirnya tidak ada satupun serangan Corpus yang berpengaruh terhadap musuhnya itu. Corpus mencoba mendekat dengan Crabhammer, tapi dia jadi bingung saat Ludicolo menggunakan Double Team. Satoshi lalu merintahkan Corpus untuk menghancurkan setiap duplikatnya itu dan menemukan Ludicolo yang asli. Namun Ludicolo yang asli lebih dulu memukulnya dengan Focus Punch. Corpus bangkit lagi dan langsung maju, tapi setiap kali maju Ludicolo akan langsung memukulnya. Ludicolo pun menghabisinya dengan menembakkan Hyper Beam yang super efektif untuk mengalahkan Corpus. Setelah itu, Poncho berterima kasih atas semua makanan yang diterimanya dan kembali melanjutkan perjalanannya. Teman-temannya menasihati Satoshi bahwa dia dan Corpus sama sekali tidak sinkron, dan pada akhirnya musuh yang mereka anggap remeh memenangkan pertandingan itu. Corpus yang mendengarnya merasa sangat bersalah dan langsung lari ke dalam hutan. Satoshi dan kawan-kawan menyadari mereka sering memuji Grovyle belakangan ini dan mengabaikan Corpus, menyebabkan Pokemon tersebut kehilangan kepercayaan dirinya. Corpus pun saat itu pergi menemui Poncho untuk mengadakan pertandingan ulang. Saat ia berupaya menolaknya, Tim Rocket yang bersembunyi di balik semak-semak memperhatikan gerak-gerik mereka.
Ketiganya akhirnya sepakat untuk menangkap Ludicolo dan menghadiahkannya kepada bos mereka. Tim Rocket pun menyebarkan asap sehingga memudahkan mereka untuk menangkap Ponco dan Pokemonnya. Setelah upayanya yang gagal dalam bebaskan Ponco, Corpus pun meninju balon udara Tim Rocket sampai kempes dan jatuh di tengah hutan. Satoshi dan kawan-kawan terkejut melihat balon udara Tim Rocket yang terbang ke arah mereka dan segera menghindarinya. Ponco lalu menjelaskan bahwa orang-orang jahat itu tiba-tiba menyerang mereka. Tim Rocket yang masih ingin menangkap Ludicolo mengeluarkan Pokemon mereka untuk menghadapi Satoshi dan kawan-kawan. Satoshi membiarkan Corpus untuk bertarung, dan dia pun berhasil mendapatkan Bubble Beam serta mencengkeram Pokemon Tim Rocket. Corpus kemudian mengkombo Crab Hammer dan Bubble Beam untuk mengalahkan Tim Rocket. Setelah itu, Ponco ikut duduk menikmati sup yang dibuat oleh Takeshi. Ponco mengaku rasanya sangat lezat dan merasa kurang nyaman dengan Corpus yang telah menyelamatkannya. Setelah menyaksikan Corpus yang minta maaf kepada Grovyle, Satoshi menantang Ponco bertarung lagi. Sekarang yakin dia bisa mengalahkan Ludicolo. Namun kali ini dia akan menggunakan Torkoal. Ponco yang ingin membalas jasanya pun tak punya pilihan selain menyetujui permintaannya. Satoshi merintahkan Torkoal Flamethrower, dan Ponco merintahkan Ludicolo untuk menghindarinya. Ludicolo melayangkan Focus Punch, namun Torkoal menggunakan Iron Defense untuk berlindung. Ludicolo kemudian mengalihkan perhatian Torkoal dengan Double Team, tapi kali ini Torkoal menyemburkan Flamethrower ke segala arah, hingga mengenai Ludicolo yang asli. Teman-temannya pun mengakui bahwa Satoshi mengalami perkembangan dalam pertarungan itu. Sesampainya di kota bagian utara, sebuah kota yang dekat dengan tujuan berikutnya, yaitu Petalburg City, dan mereka pun langsung pergi ke Pokemon Center setempat. Suster Joy langsung mengenali Haruka dan Masato, yang merupakan anak dari gym leader kota tersebut. Takeshi menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan Suster Joy, meskipun pada akhirnya dia dijewer lagi. Haruka menanyakan apakah ayahnya ada di gym, dan Suster Joy mengkonfirmasi kehadirannya. Rose, penjual sayur setempat, mengenali kakak beradik Haruka dan Masato. Dia pun bergegas untuk memberitahukan pada para penduduk tentang kedatangan mereka. Baru saja melangkahkan kakinya keluar dari Pokemon Center, segerombolan orang langsung berkumpul untuk menemui Haruka dan Masato. Kunjungan mereka berdua ke kota bagian utara menggemparkan para penggemar Sentry. Bahkan reporter terkenal setempat tidak ingin melewatkan wawancara dengan kakak beradik tersebut. Berdasarkan permintaan adiknya, Haruka pun menunjukkan ribbon yang didapatkannya dari Pokemon Kontes. Semuanya sangat terkesan dengan perkembangannya yang sangat singkat. Satoshi memotong pembicaraan itu dan ingin buat mereka terkesan juga dengan menunjukkan badge yang telah dikumpulkannya. Tapi mereka sama sekali tidak peduli dan mendorongnya keluar kerumunan. Berpindah ke tim Rocket yang baru saja sampai di kota bagian utara, tapi mereka sangat kelelahan serta kelaparan. Poster yang menampilkan Sentry dan Mitsuko menarik perhatian ketiganya. Awalnya mereka tidak mengenalinya, tapi kemudian menyadari itu adalah gym leader Petalburg City. Tim Rocket lalu melihat sekeliling mereka di mana para penduduknya memakai aksesoris yang berkaitan dengan gym leader tersebut. Tim Rocket yang menyadari adanya peluang untuk menjadi kaya, memutuskan untuk menyamar menjadi gym leader. Sesaat kemudian mereka pun muncul dengan mengenakan kostum keluarga Haruka. Dengan cepat mereka langsung dikerumuni oleh orang-orang. Namun seorang pria yang mengaku telah menjalani hampir seluruh hidupnya bertetangga dengan Haruka mencurigai dan mengevaluasi apakah benar mereka adalah yang asli. Dia menatap Nyasu dan Sonansu yang sama sekali tidak mirip dengan Haruka maupun Masato. Tapi setelah diperhatikan baik-baik, ternyata benar itu adalah yang asli. Setelah mendapat kepastian dari para penduduk, tim Rocket pun bisa memulai bisnis tipu-menipu mereka. Sementara itu, Haruka dan Masato kewalahan dengan semua pertanyaan yang dilontarkan para penduduk. Rose lalu minta Haruka untuk menunjukkan kemampuannya sebagai Pokemon Koordinator, dan Haruka pun menyanggupinya. Dia mengeluarkan Beautifly lalu merintahkannya Silverwing, dan mereka yang menyaksikan pertunjukan itu sangat puas. Saking bersemangatnya, dia juga mengeluarkan Skitty yang disuruh untuk melakukan aksi juggling. Sementara itu, penggemar lainnya menghampiri Satoshi dan Takeshi, menuduh mereka mengikuti Haruka dan Masato karena ingin terkenal juga.
Tapi Satoshi membantah pernyataannya dan langsung menantangnya bertarung. Pertarungan antar Grovyle versus Goldak pun berlangsung. Setelah menghindari Ice Punch, Grovyle berhasil mendaratkan Ballet Sea. Akan tetapi, Goldak langsung membalasnya dengan Water Gun untuk menjatuhkan Grovyle. Dalam sekejap, Grovyle bangkit lagi. Dia menerjang maju dengan Quick Attack, kemudian menghabisi lawannya dengan Lip Blade. Tapi begitu mengalahkan satu, muncul lebih banyak trainer yang menantangnya bertarung. Satoshi pun mengganti Pokemonnya dengan Corpus untuk melanjutkan pertarungan tadi. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya berhasil menangkan pertarungan. Tapi jumlah penggemar yang marah itu justru semakin membludak. Satoshi yang sudah muak memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk merobohkan mereka semua sekaligus. Kemudian penggemar itu memberitahukan ada trainer tangguh yang bisa mengalahkan semua orang. Para penduduk lalu menyarankan Haruka untuk melawan trainer tersebut, yang tanpa sepengetahuannya itu adalah temannya sendiri. Setelah mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penggemarnya, Haruka pun memutuskan untuk bertarung melawan Satoshi. Satoshi yang menyadari Pikachu sangat kelelahan, kemudian memilih Tailo untuk menghadapi Torchic. Setiap kali Tailo menghit musuhnya, maka para penggemar Haruka akan meneriaki Satoshi. Selagi dia lengah, maka Haruka pun merintahkan Torchic Ember, yang selain menghit Tailo, itu juga mengenai Satoshi. Rose yang menyaksikan hal tersebut menyatakan Satoshi tidak mampu lagi bertarung, dan menjadikan Haruka sebagai pemenangnya. Di saat yang bersamaan, tim Rocket berusaha lari dari para penduduk setempat setelah mengadakan penipuan mereka. Namun mereka sangat terkejut ketika berhadapan dengan Haruka dan Masato yang asli. Tim Rocket pun membela diri bahwa mereka adalah yang asli, sedangkan Haruka dan Masato adalah yang palsu. Haruka yang tersinggung merintahkan Torchic Ember untuk mengungkapkan penyamaran tim Rocket. Setelah ketahuan, tim Rocket mengirimkan Pokemon-Pokemonnya untuk mengadakan perlawanan. Tapi karena Pikachu itu terlalu kuat, maka tim Rocket menyuruh Saber Haze untuk memudahkan pelarian mereka. Sayangnya mereka gagal menangkap Pikachu dan malah membawa Torchic. Satoshi kemudian menyuruh Pikachu memanjat pohon serta melancarkan Quick Attack untuk membebaskan temannya tadi. Setelah semuanya sudah beres, Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket lagi. Para penduduk kini menjadikan Pikachu sebagai idola baru mereka, karena Pokemon itu sangat kuat sekali. Pada sore harinya, Satoshi dan kawan-kawan meninggalkan kota dan pergi ke Petalburg City untuk mengadakan pertandingan yang sesungguhnya.